Anakmu. Kamu kan Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Tahiyakumullah ayyuhal ikhwah wal akhwat. Kembali kita akan pelajari pelajaran kita pekanan tentang ilmu aqidah, di mana kita telah mempelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang beberapa hal tentang hukum dengan yang Allah turunkan atau selain Allah turunkan. Kita juga telah pelajari tentang al-wala wal-bara, ya. Tentang hukum berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa hal yang akan menjadi syirik yang besar ketika kita berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Ya, keadaan-keadaan yang mana hal tersebut akan menjadikan pelakunya terjerumus dalam syirik yang besar. Ada yang bisa menyebutkan? Berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala menjadi hal tersebut menjadi syirik yang besar. Ada beberapa keadaan. Ya. Lagi atau yang lain? Ya. Ada yang lain lagi? Kita juga telah belajar tentang mawani'ut takfir. Ya, beberapa hal yang dapat menjadikan orang tersebut melakukan kekufuran, ya, aslinya terjerumus dalam kekufuran, ternyata tidaklah dikafirkan. Ya. Apa saja di antaranya? Mawani'ut takfir. Hah? Jahil, betul. Apa lagi? Takwil, ya, punya tafsiran lain. Di otaknya ada tafsiran lain. Terus? Isyan, sighar, ya, al-ikrah. Ya, betul sekali.
Baik, ayuhal ikhwah wal akhwat, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari beberapa hal tentang iman dengan malaikah, iman dengan kitab-kitab, serta iman dengan para rasul. Yang pertama, iman dengan para malaikah. Poin pertama, al-malaikatu ibadullahi makhluqun. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan. Mereka adalah makhluk juga, seperti para manusia. Namun mereka adalah makhluk yang tidak memiliki hawa nafsu. Mereka mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang mulia, hamba-hamba yang mulia. Mereka bukan seperti keyakinan orang-orang Nasara, yang mana para orang-orang Nasara meyakini bahwasannya malaikat adalah Tuhan-Tuhan, ya. Seperti keyakinan mereka firruhil qudus, pada ruh al-qudus. Begitu pula juga tidak diyakini para malaikat itu bahwasannya mereka adalah anak-anak Allah. Ya, tidak seperti itu pula. Seperti keyakinannya orang-orang musyriku al-Arab. Keyakinannya para orang-orang musyrik dari kalangan Arab dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inasa." Dan mereka kaum musyrik Arab pada zaman dahulu menjadikan malaikat, yang mana para malaikat itu sebetulnya adalah hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah, namun mereka meyakini para malaikat tersebut adalah anak-anaknya Tuhan, ya, inasa. Dalam ayat yang lain, la yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Ya, jadi tidaklah yastankif, tidaklah menyombongkan diri, tidaklah enggan Al-Masih, ya, Isa bin Maryam itu untuk menjadi hamba Allah, ya. Isa bin Maryam tidaklah enggan, ya, tidaklah gengsi, tidaklah menyombongkan diri untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula al-malaikatu al-muqarrabun, para malaikat yang diri mereka selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat ini juga khalaqahumullahu min nur, ya, diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Sedangkan jin-jin, ya, diciptakan dari api, ya. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Dan juga Adam diciptakan dari hal yang telah disifatkan kepada kalian, artinya dari tanah. Selanjutnya yustahabbu at-tashabbuhu bihim. Jadi dimustahabkan, disukai untuk kita bertasyabbuh, meniru para malaikat. Di antara yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ala tasuffuna, apakah kalian tidak bersaf-saf, ya, kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Ketika salat, apakah kalian tidak bersaf-saf seperti bersaf-safnya, ya, berbarisnya para malaikat di sisi Rabbnya, yaitu ketika salat. Ya, jadi ketika salat kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meniru para malaikat, ya, yaitu dengan bersaf, merapikan saf, meluruskan saf, seperti halnya para malaikat merapikan saf mereka di sisi Rabb Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang para malaikat, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang sangat mulia, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidaklah bermaksiat kepada Allah,
terhadap perintahnya serta mereka melakukan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang nama-nama beberapa malaikat. Minal malaikati man hum qiyamun wa ruku' wa sujud ila yaumil qiyamah. Di antara para malaikat ada malaikat-malaikat yang terus qiyam, beribadah ya, berdiri dalam rangka beribadah kepada Allah. Terus ruku', terus sujud juga sama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, "Attatis sama wa huqqalaha an ta'itta." Sesungguhnya langit itu mengeluarkan suara ya, mengeluarkan suara. Sesungguhnya langit itu sambat ya. Attat ya, ketika kita meletakkan barang-barang di tunggangan atau di mobil udah full sampai kerak gitu. Ya, jadi langit itu seperti itu, namun kita tidak mendengar dan kita tidak melihatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini asma'u ma la tasma'u wa ara ma la tarawna. Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat dan aku mendengar yang tidak kalian dengar. Kemudian Rasulullah menjelaskan hadis tentang sifat langit ini. Ketika terus-menerus ada malaikat yang masuk ke dalamnya serta para malaikat tersebut terus-menerus berdiri, ada yang ruku dan ada yang sujud sampai hari kiamat. Ya, jadi di langit dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdi'i shibrin," tidaklah satu jengkal pun di langit kecuali ada malaikat yang sujud, yang berdiri tadi serta yang ruku. Kemudian dijelaskan pula minal malaikati man yatufu haulal baitil ma'mur. Di antara malaikat ada yang tawaf ya, di Baitul Ma'mur serta masuk ke dalam Baitul Ma'mur tersebut. Kemudian jika sudah masuk mereka tidak akan kembali keluar lagi sampai hari kiamat. Baitul Ma'mur ada di langit ketujuh. Ya, Baitul Ma'mur itu layaknya Ka'bah yang ada di dunia. Di sana para malaikat dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya setiap hari 70.000 malaikat itu memasuki Baitul Ma'mur. Kemudian setelah akhir dari mereka masuk, maka mereka seluruhnya tidaklah akan keluar dari tempat tersebut sampai hari kiamat. Ya. Bayangkan saja dari pertama kali ya, hari pertama kali, udah berapa hari? Udah jutaan, bahkan mungkin ratusan juta, dikalikan 70.000, jadi sangat banyak sekali isinya. Ya. Selanjutnya beberapa nama-nama para malaikat, di antaranya adalah Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril, malaikat yang pertama, malaikat yang paling mulia. Malaikat Jibril ini muwakkalun bil wahyi. Ya, malaikat Jibril ini ditawakilkan, diberikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ya, di antaranya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril juga diberikan mandat-mandat serta perintah yang lain. Di antaranya beliau malaikat Jibril membantu kaum muslimin serta membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang pada hari Badar. Kemudian juga pada peperangan dengan Bani Quraidah. Kemudian juga para malaikat Jibril adalah yang menghancurkan perkampungannya kaum Nabi Lut ya, dan Tsamud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim." Sesungguhnya itu adalah perkataan utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Di sini Allah mensifati malaikat Jibril dengan karim, dengan yang mulia. Selanjutnya juga termasuk malaikat adalah Mikail, ya, malaikat Mikail. Yang mana beliau ini diberikan perintah dengan hujan, menurunkan hujan atau tidak menurunkan hujan.
Jadi yang menurunkan hujan atau tidak ini adalah malaikat Mikail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Waqad yuwakkalu bil wahyi ahyana. Terkadang malaikat Mikail juga diberikan perintah dengan untuk menyampaikan wahyu. Kama fi haditsati syaqqi as-sadr. Seperti di kejadian di mana dibelahnya sadar hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pada kejadian dibelahnya perut serta hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang diperintahkan oleh Allah adalah malaikat Mikail. Wali syarafihi dzukira ma'a Jibril fil Qur'an. Dan karena kemuliaan, karena keagungan, martabat serta kedudukan malaikat Mikail ini, beliau disejajarkan dengan malaikat Jibril alaihissalam di dalam Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya juga termasuk malaikat yang kita tahu namanya adalah Malakul Maut. Ya, malaikat maut wa a'wanuhu serta pembantu-pembantunya. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Sampai ketika datang salah satu di antara kalian ajal atau maut, maka tawaffathu, ia akan diwafatkan oleh para utusan kami. Ya, di sini adalah a'wannya, pembantunya, penolongnya malakul maut. Ya, merekalah yang akan mencabut nyawa kemudian diserahkan kepada malakul maut. Semuanya dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga ada malaikat Munkar wa Nakir. Munkar wa Nakir. Yang mana beliau berdua ini diperintahkan untuk menanyai setiap orang yang baru dikubur. Ya. Ditanya orang-orang yang baru dikubur, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Apa yang dibawa oleh nabimu? Ya, jika tidak bisa menjawab, maka mereka akan mengazab orang tersebut. Idza qubira ahadukum, jika telah dikubur salah satu di antara kalian, ya, seorang di antara kalian telah dikubur, atahu malakani aswadan, maka akan didatangi oleh dua malaikat yang warnanya hitam, ya, warnanya gelap. Yuqalu ahadihima Munkar wal akharu Nakir. Yang salah satunya dikatakan namanya adalah Munkar dan yang lainnya dinamakan Nakir. Kemudian juga termasuk malaikat yang kita ketahui namanya adalah Israfil, ya, Israfil. Israfil muwakkal bin nafakh kesur, dengan meniup trompet, meniup sangkakala kelak pada hari kiamat. Di mana yang pertama manusia akan wafat, akan semaput seluruhnya. Kemudian pada tiupan yang kedua semuanya akan bangkit. Dalam sebuah hadis, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya, Rabbnya Jibril, Allah lah Rabbnya Jibril, Mikail wa Israfil. Kemudian juga termasuk malaikat adalah hamalatul arsh, para pembawanya arsh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada ini akan kelak pada hari kiamat, maka yang membawanya akan ditambah menjadi 8. Dalam sebuah ayat, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Dan yang membawa arsy Allah di atas mereka pada hari itu, yaitu hari kiamat, adalah 8 malaikat. Kemudian juga ada malaikat Raqib wa Atid, ya, Raqib Atid, yang mana ditawakilkan untuk menulis amalan-amalan Bani Adam, amalan-amalan para hamba-hamba, jelek ataupun buruk. Dalam sebuah ayat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah lafaz yang kita keluarkan dari mulut kita, maka akan ada raqib dan atid yang mengintainya, yang mencatatnya, ya. Kemudian juga ada malaikat Malik, ya. Malaikat Malik
penunggu neraka atau khazinun nar disebut juga. Ya sama, penunggunya neraka. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Maka mereka para manusia ketika itu menyeru kepada malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, agar cepatlah untuk menghukumi kami, Tuhanmu, ya segeralah mintalah Tuhanmu agar segera menghukumi kami. Qala innakum makithun. Maka Malik, penunggu neraka, mengatakan kalian itu tetap terus di neraka. Kemudian juga termasuk nama yang diketahui walaupun terdapat di dalam hadis yang dikritik oleh para ulama, ya, hadis yang lemah, adalah malaikat Ridwan atau khazanatul jannah, ya, khazinul jannah satunya, banyaknya khazanatul jannah, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Jadi penunggu jannah, atau dalam sebuah hadis yang lemah adalah namanya malaikat Ridwan. Ya, jadi kebanyakan mayoritas ahli ilmu mengatakan, berpendapat bahwasannya nama ini Ridwan adalah terdapat di dalam hadis yang lemah. Kemudian juga malaikat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah Harut wa Marut. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Ya. Itu adalah beberapa poin-poin tentang para malaikat. Selanjutnya adalah al-imanu bil kutub, beriman dengan kitab-kitab. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, yang mana dalam kitab-kitabnya tersebut Allah mencakupkan perkataan atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 5. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian Az-Zabur kepada Nabi Dawud, kemudian As-Suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Musa alaihi wassalam. Dan kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya, para utusannya, ini adalah kalamnya, firman Allah. Kalam Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalamnya terdapat syariat atau aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan aturan tersebut atau wajibkan kepada para hambanya. Wa ma bi aidi ahli kitabil yaum minal kutubi huwa mimma waqa'a fihi tahrif. Adapun kitab-kitab yang ada di tangan-tangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang ahli kitab pada hari ini, maka termasuk kitab-kitab yang terjadi penyelewengan, ya, terjadi perubahan makna, terjadi perubahan kalimat di dalamnya. At-Taurah, untuk kitab Taurat, waqa'a tabdilu fi asya' minha wa laysat allati fi aydihimul an kulluha muharrafah. Ya. Taurat ada yang sudah digonta-ganti di dalamnya, perjanjian lama, ya. Kalau di kitabnya sekarang ada yang sudah digonta-ganti, namun ada sebagian yang masih benar, ya, yang masih benar masih ada, namun ada atau banyak sekali yang sudah diubah-ubah. Kemudian juga Injil yang ada di tangan-tangan kaum Nasara pada hari ini. Ya, maka Injil tersebut adalah 4 Injil, ya, yang mana mereka telah menetapkan 4 Injil yang mereka tetapkan pada pertemuan Niqiyah, Majma' Niqiyah al-Awwal. Ya, ini berada di daerah Turki dan sekitarnya, sekitar tahun 360-an Masehi, ya, sebelum kelahiran atau sebelum zamannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama Injil sangatlah banyak. Ya, Injil adalah tulisan murid-murid atau mungkin murid-muridnya lagi, ya, Nabi Isa.
ya, tulisan murid-muridnya Nabi Isa atau mungkin murid-muridnya lagi, yang mana mereka tulis Injil-Injil tersebut, dan Injil amatlah banyak. Akhirnya pada pertemuan Majma' Niqiyah itu al-awwal, ya, mereka menetapkan 4 Injil yang resmi, ya, yang mana mereka bersandar kepada 4 Injil tersebut, dan mereka menamakannya Alkitab Al-Muqaddas. Ba'da an kana hunaka 60 atau 70 Injila, ya, padahal ketika itu ada 60 atau 70 Injil. Wa hatta bainal anajil mu'tamadah yujadu tanaqudat ajibah. Walaupun Injil tersebut telah mereka jadikan resmi, ya, mereka jadikan sandaran, namun tetap saja pada Injil-Injil, keempat Injil tersebut ada perselisihan yang ajib, yang mengherankan. Ikhtilafihim fi nasabil Masih, seperti perselisihan mereka dalam nasabnya Isa al-Masih. Wa fi adadil ajyal bainahu wa baina Adam, dan begitu pula beberapa generasi antara Al-Masih dan Adam alaihissalam, dan selainnya mimma la yahtamilu ghairu tahrif, yang mana hal tersebut tidaklah berihtimal yang lain kecuali telah ditahrif, ya. Adapun Al-Quran telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk dijaga, ya. Allah yang akan menjaga Al-Quranul Karim. Adapun kitab-kitab selain Al-Quran, maka Allah telah mewakilkan para ulama-ulama mereka, mewakilkan kepada para ulama-ulama mereka untuk menjaganya. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami telah menurunkan al-dzikr Al-Quran, dan kami juga yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Ya, adapun ghairuhu faqad istahfadallah ahlaha lihifdhiha fahfazuha. Maka adapun selain Al-Quran, maka Allah telah memerintahkan para ahlinya, para ulama-ulama mereka untuk menjaga kitab-kitab mereka, namun mereka tidak dapat menjaganya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Quran itu sebagai telah terjadi tahrif di dalamnya. Ya, macam-macam tahrif yang terjadi pada orang-orang ahli kitab. Ada yang namanya tahrifu kitab. Ya, tahrifu kitab. Ya, mereka mengganti kitabnya, mengganti kalimatnya, mengganti ayatnya. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini adalah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin melakukan hal tersebut untuk mendapatkan beberapa upah uang, sedikit uang. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celakalah tangan-tangan mereka yang telah menulis, mengarang ayat-ayat tersebut. Fawailul lahum mimma yaksibun, dan juga telah celakalah penghasilan mereka yang telah mereka dapatkan. Itu adalah tahrifu kitab, ya. Mereka menulis langsung mengganti ayat atau menambahkan ayat dengan ayat-ayat yang lain yang mereka karang. Kemudian juga ada tahrifu lisan. Ya. Tahrifu lisan yalbuna alsinatahum bil kitab. Yalbuna alsinatahum bil kitab. Mereka menghiasi lisan-lisan mereka dengan kitab, litahsabuhu minal kitab, agar engkau melihat, menyangka layaknya mereka mengatakan dengan membawakan ayat-ayat dari kitab-kitab mereka. Layaknya itu adalah kitab Allah. Wa ma huwa kitab. Padahal itu adalah bukan dari ayat kitab. Wa yaquluna huwa min indillah. Mereka mengatakan ini adalah dari Allah. Wa ma huwa min indillah. Padahal bukan dari Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka mengatakan yang dusta atas nama Allah, padahal mereka mengetahui hal tersebut. Kemudian juga ada tahrifu ma'ani. Ya. Mereka menyelewengkan makna-maknanya. Ayatnya ada, namun mereka selewengkan makna-maknanya. Allah berfirman, yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih.
Mereka menyelewengkan ayat-ayat dari makna aslinya. Yaquluna in utitum hadza fakhudhuh. Mereka mengatakan kalau kalian diberikan ayat-ayat ini ya yang telah diubah-ubah oleh mereka, mereka ambillah. Ya. Wa illam tu'tauhu fahdharu. Dan apabila kalian tidak diberikan ayat-ayat ini yang telah mereka ubah, maka hati-hatilah, jangan ambil ayat tersebut. Ibnu Abbas juga menjelaskan kaifa tas'aluna ahlal kitab. Bagaimana kalian bertanya kepada ahli kitab. Wa kitabukum alladhi unsila ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ahdatsul akhbari billah. Sedangkan kitab kalian Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab yang paling terbaru, paling update, kabarnya paling terbaru. Kabar-kabar tentang Allah Subhanahu wa taala adalah kabar-kabar yang paling update. Taqra'unahu lam yushab, yang mana kalian bisa membacanya dan belum terlalu menua ya. Waqad haddatsakumullah anna ahlul kitab baddalu ma kataballah. Dan Allah telah mengkabari kalian bahwasannya ahli kitab telah mengganti apa-apa yang telah Allah tuliskan. Wa ghayyaru bi aydihimul kitab, dan mereka telah mengganti dengan tangan-tangan mereka kitab-kitab mereka, Injil dan Taurat. Kemudian diceritakan pula kisahnya Umar bin Khattab ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kitabnya ahli kitab. Asabahu min ba'di ahli kutub, yang mana ia mendapatkan dari salah satu dari mereka. Umar mendapatkan Taurat atau Injil dari ahli kitab, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta membacakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghadhiba, ternyata Nabi bukannya senang, Nabi malah marah. Wa qala amutahawwikuna fiha ya ibnal Khattab, apakah engkau bingung dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran, wahai Ibnu Khattab, walladzi nafsi biyadih laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Dengan nama Allah, ya, dengan nama yang tanganku atau jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan sesuatu yang putih, yang sangat bersih, dengan Al-Quranul Karim. Maka ma baina yadai ahli kitabil yaum minal kutub fihi minal haq. Maka kitab yang ada di tangan-tangan ahli kitab pada hari ini ada yang benar, ada. Walakin batiluhu aktsaru min haqqih. Tapi yang batil, yang tidak benar juga lebih banyak daripada yang benar. Wa haqquhu mansukh, dan juga yang hak ya mansukh, dinasakh, dihapus dengan kedatangan Al-Qur'anul Karim. Sedangkan an-nasakh, penghapusan, itu jelas ada dengan dalil Al-Kitab dan As-Sunnah, dan tidak mengingkarinya kecuali ahli kitab sendiri dan juga beberapa ahli bid'ah di zaman kita. Raghma annahu thabitun fi kitabillah. Walaupun hal tersebut telah sabit, telah ada di kitab Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ya, yang kami hapus dari ayat atau kami lupakan, maka kami akan datangkan sepertinya atau lebih baik darinya. Yang mana ini telah kita bahas di Ulumul Quran. Al-Qur'anu nasikhun lil kutubis samawiyah as-sabiqah. Quran sebagai penghapus untuk kitab-kitab samawi yang lampau. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, ma fi syara'i ahlil kitab yukhalifu syariat Al-Quran fahuwa mansukh. Ketika ada syariat yang ada di ahli kitab, yang mana hal tersebut menyelisih syariat Al-Quran, maka hal tersebut adalah mansukh. Ya, terhapus syariatnya, tidak boleh mengamalkannya. Seperti ta'zimi yaumis sabt, seperti kita mengta'zim, membesarkan hari Sabtu. Ya, pembesaran kepada hari Sabtu oleh kaum Yahudi, innama ju'ila sabtu 'ala alladzina ikhtalafu fih. Sesungguhnya hari Sabtu dijadikan hari yang besar kepada orang-orang yang berselisih, yaitu kepada Yahudi. Wa amarna bi ta'zimi yaumil jumu'ah duna sabt. Sedangkan kita umat Islam diperintahkan untuk
menta'zim, ya, membesarkan hari Jumat, bukan hari Sabtu. Kemudian juga ma fi syara'i ahli kitab yuwafiqu syari'at al-Qur'an yajibul amalu bih. Jika ada di syariat ahli kitab yang mana isi hukumnya sama dengan syariat Al-Qur'an, maka harus diamalkan. Seperti hukum-hukum qisas, ya, hukum-hukum qisas, balasan. Wa katabna 'alaihim biha. Maka kami telah menulis di dalam Injil, annan nafsa bin nafsi, sesungguhnya jiwa dibalas dengan jiwa. Wal aina bil aini, mata dibalas dengan mata. Ya, qisas semua ini. Wal anfa bil anfi, hidung dibalas dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga. Was sinna bis sinni, gigi dengan gigi. Wal juruha qisas, serta juruh ada qisasnya. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Maka barang siapa yang menyedekahkan, ya, tidak mengambil haknya, maka itu adalah penghapusan dosa bagi dirinya. Kemudian wa syara'i allati lam tarid fil Qur'an wala fis sunnah la nanfiha wa la na'malu biha. Adapun syariat-syariat yang tidak ada di Quran, tidak ada di sunnah, ya, syariat-syariat mereka, syariat ahli kitab yang tidak ada di Quran dan sunnah, maka kita tidak menafikannya, ya, dan juga tidak mengamalkannya. Kecuali yang telah dibenarkan, illa ma aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah disetujui, telah dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syara'a lana fi'lahu, dan disyariatkan kepada kita untuk mengamalkannya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbus siyami ila Allah siyami Dawud. Siam yang paling dicintai oleh Allah adalah siamnya Nabi Dawud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, sehari berikutnya berbuka. Wa ayatul Qur'ani yansikhu ba'duha ba'dan bil ittifaq wan naskhu fiha anwa'. Ya, ayat Al-Qur'an itu menasakh sebagian dengan atas bagian yang lain, dan nasakh ada macam-macamnya. Yang mana hal ini telah kita bahas di Ulumul Qur'anil Karim. Manusikha tilawatuhu ma'a baqa'i hukmihi. Yang tilawahnya dihapus namun hukumnya masih. Manusikha hukman ma'a baqa'i tilawatihi. Yang hukumnya dihapus namun tilawahnya masih ada. Kita baca sampai sekarang. Iyyakum minkum 20 sabiruna yaqli mi'atain dan seterusnya. Al-ana khaffafallahu ankum, dihapus dengan ayat ini. Al-tilawatan wa hukman, yang telah dihapus baik tilawah atau hukumnya. Ya. Karena fima unzila minal Qur'an, termasuk diturunkan di dalam Al-Qur'an adalah asyru radha'atin ma'lumat yuharrimna thumma nusikhna bi khamsi ma'lumat. Ya, 10 kali menyusui maka akan menjadi mahramnya. Kemudian dinasakh, dihapus dengan cukup 5 kali. Wal Qur'anu kalamullahi haqiqah. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang hakikah, hurufuhu wa ma'anihi, huruf dan maknanya. Wa alfadhuhu la tahtamilu tabdil wa taghyir. Lafadznya tidak akan bisa diubah-ubah. Ya, walaupun waw dengan fa, walaupun sedikit saja, maka tidak bisa diubah-ubah. Amal hadithul qudsi fahuwa min kalamillah. Adapun hadis kursi, ya, ada yang namanya hadis kursi, maka ini adalah termasuk kalam Allah secara maknanya faqat. Ya, maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafadznya adalah lafadznya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Qur'an, maka lafadz serta maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa kita meriwayatkannya atau membacakannya dengan makna, ya. Al-Qur'anu ghairu makhluk, dan Quran adalah bukan makhluk, bal huwa sifatun lillahi ta'ala. Tapi Quran ini adalah sifat, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Minallahi bada, dari Allah dimulai. Ai annallaha huwallazi takallama bihi ibtida'a, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah berkalam dengannya pada awalnya. Wa ilaihi ya'ud, dan juga kemudian Al-Qur'an juga akan kembali kelak hari kiamat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti di dalam hadis, yusra alaihi lailan, maka akan diterbangkan, diangkat pada malam hari kelak hari kiamat, hari akhir Al-Qur'an akan diangkat pada malam hari. Fayadhabu ma fi qulubikum, yang kalian hafal akan dilupakan, akan hilang, akan pergi.
wa yurfa'u ma fil masahif. Sedangkan yang di mushaf yang dapat kita lihat pada saat ini, maka akan juga diterbangkan atau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Kemudian bahasan yang terakhir pada pertemuan kali ini adalah al-imanu bir rusul, iman dengan para nabi dan rasul. Pengertian ar-rasul huwa nabiyyun ursila ila qaumin bi syariah jadidah. Ya, seorang nabi yang diutus kepada kaum dengan syariah yang baru, ya, dengan syariah yang baru. Sedangkan nabi adalah man uhiya ilaihi bittiba'i syari'ati rasul alladzi qablahu. Adapun nabi adalah yang diwahyukan kepadanya untuk mengikuti syariat rasul yang sebelumnya. Jadi perbedaannya adalah apakah seseorang itu membawa syariah baru atau tidak. Apabila membawa syariah baru, maka itu adalah nabi atau adalah rasul, ya. Apabila mengikuti syariat sebelumnya, maka adalah an-nabi. Ini adalah perbedaannya. Kemudian ar-rusulu basyarun minal basyar. Yang namanya rasul juga sama, makhluk, ya. Atau basyar, mereka juga manusia dari para manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya. Namun aku adalah manusia yang diberikan oleh Allah wahyu annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya sembahan kalian, Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Amma i'tiqadu annahum makhluquna min nur. Adapun keyakinan bahwa mereka, ya, adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, ya, nur Muhammad, cahaya Muhammad, maka ini adalah batil. Wa hadithuhu dha'ifatun aw mawdu'ah. Hadis-hadis tentangnya sangat lemah atau dipalsukan. Ar-rusulu wasitatun bainallah wa baina khalqihi fi iblaghi syar'ihi. Rasul juga adalah wasitah, ya, perantara antara Allah Subhanahu wa taala dan para makhluknya agar mereka memberikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluknya, menyampaikan syariat Allah kepada para makhluknya. Walaysa wasitatan fi an yu'badu min dunillah. Yang namanya perantara tidaklah diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanyalah perantara, tidak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa yajibu adamul ghulu fihim. Maka wajib tidak gulu kepada mereka. Wal Islamu dinu wasat, maka Islam adalah agama yang pertengahan. Falasna kal yahud alladzina qatalu rusulahum. Kita tidak seperti orang-orang Yahudi yang mana mereka membunuh para rasul mereka. Nabi Yahya, Nabi Isa juga, yang mana yang membunuhnya atau menyalibnya adalah orang-orang Yahudi. Walakan Nasara, dan juga tidak seperti orang-orang Nasara alladzina abadu anbiya'ahum, yang mana mereka menyembah, menjadikan nabi-nabi mereka adalah Tuhan sesembahan mereka. Kemudian ar-rusulu ma'sumuna minal ma'asi. Para rasul juga mereka adalah maksum, ya, terlindungi dari maksiat, saghairuha wa kabairuha, zahiruha wa batinuha. Ya, maksiat yang kecil maupun dosa-dosa yang besar, yang nampak maupun yang tidak nampak. Adapun dosa besar, ya, yang nampak dan tidak nampak, serta dosa-dosa kecil al-mazriyah, ya, al-mu'atabah, yang telah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, fama'sumuna minha bil ijma', maka mereka maksum, ya, terlindungi dari hal-hal seperti itu dengan ijma' para ulama, ya. Kabair, dosa-dosa besar yang nampak maupun yang tidak nampak, serta dosa kecil yang mu'atabah, yang mazriyah, yang langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ismatuhum minas saghair ghairil mazriyah, yang tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kecil yang tidak ditegur oleh Allah, maka fa mahallu khilafin baina ahli ilmi, maka adalah khilaf di antara para ahli ilmu. Warajihu ismatuhum minha, maka yang rajih adalah mereka juga terlindungi dari hal seperti itu. Dalam sebuah hadis, faman yuti'illaha in 'asaituhum, maka siapa lagi yang mentaati Allah jika aku bermaksiat kepadanya. Wa ma waqa'a minhum huwa min babi khilafil aula, dan apabila ditemukan, ya, di antara mereka ada kesalahan, maka ini termasuk khilaful aula, ya, khilaf menyelisih yang lebih utama.
bukan termasuk dosa-dosa serta maksiat-maksiat. Walaysa min babi dzunubi wal ma'asi. Wa in summiyat ma'siyah wa dzunub fahiya fi haqqihim li'ului qadrihim wa laysat bi ma'siyatin fi haqqi ghairihim. Walaupun hal tersebut dinamakan maksiat, namun ini adalah maksiat menurut mereka, menurut kedudukan mereka, karena tingginya kedudukan mereka. Walaysat maksiat, dan bukanlah dianggap maksiat di orang-orang selain mereka, orang-orang yang biasa. Poin selanjutnya adalah yajibul imanu birrusuli jami'an wa adamut tafriqah baina ahadi minhum. Wajib beriman dengan seluruh para rasul. Ya. Tidak beriman atau mendustakan satu rasul, maka sama dengan mendustakan seluruh rasul. Dan tidak boleh kita membeda-bedakan antara mereka. Ya, membeda-bedakan antara mereka. Oh, ini rasulnya Bani Israel. Oh, ini rasulnya orang-orang Eropa. Ini rasulnya orang Arab. Tidak. Kita mengatakan atau melakukan hal seperti itu. Faman jawaza takdziba nabiyyin minal anbiya fahuwa kafirun bil ijma'. Maka barang siapa yang membolehkan mendustakan salah satu nabi dari para nabi-nabi, maka ia telah kafir dengan ijma' para ulama. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Laisa ma'na adamit tafriqi bainal anbiya adamut tafdhili bainahum. Bukan makna kita tidak membeda-bedakan adalah kita tidak memberikan fadilah sebagian yang lain di atas bagian yang lain. Ya, karena seperti kita ketahui para rasul ada derajat-derajatnya, ada manzilah-manzilahnya, yang mana yang paling mulia adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Aku adalah pemukanya, sayyidnya anak-anak Adam kelak pada hari kiamat. Fa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khairul anbiya. Maka Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya nabi, paling baiknya nabi. Wa yalihi Ibrahim alaihi salam fahuwa khairul bariyah. Di manzilah setelahnya ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian amma hadis la tufaddilu bainal anbiya ay bil hawa war ra'i. Ya, ada hadis la tufaddilu bainal anbiya, maka maksudnya adalah dengan hawa nafsu atau dengan pendapat-pendapat, ya, dengan berpendapat-pendapat atau dengan hawa nafsu, maka ini tidak boleh. Kemudian al-anbiya'u al-madhkuruna bi asma'ihim fil Qur'an. Para nabi yang dituliskan, dicatatkan namanya di dalam Al-Quran, ada 25. Adam, wa huwa awwalahum. Adam yang pertama. Wa Nuh, wa huwa awwalu rusuli ahli ardi. Kemudian ada Nuh, yang mana beliau adalah rusul pertama kali yang Allah utus kepada orang-orang di dunia. Wa Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wa Musa wa Isa. Wa haula'il arba'ah ma'a Muhammad hum ulul azmi minar rusul. Ya, 4 rusul ini, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. 4 ini, kemudian ditambah Nabi Muhammad, adalah ulul azmi minar rusul. Ya, adalah ulul azmi minar rusul. Yang mana derajat mereka jelas lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul yang lain. Kemudian juga ada Ishaq, Yakub, Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Harun, Nabi Zakaria, Yahya, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut, Hud, Saleh, Shu'aib, dan juga Nabi Dzulkifl. Ya, walaupun ada silang pendapat, perbedaan pendapat, namun yang rajih beliau adalah Nabi karena disebutkan bersama para Nabi. Kemudian juga Nabi Idris alaihi salam. Kita dengarkan azan terlebih dahulu.
Ya, kemudian yang terakhir, ya, atau sebelum terakhir yang ketujuh adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fardun. Ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fard, adalah kewajiban. Ya. Jadi orang-orang selain Islam pada zaman dahulu ketika datang Islam maka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib dari mereka. Meninggalkan agama mereka serta mengikuti Nabi Muhammad adalah kewajiban bagi mereka. Dalam sebuah hadis, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi", demi Allah Subhanahu wa taala yang mana jiwa Nabi Muhammad berada di dalam tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, tidaklah mendengar tentangku, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satupun dari umat ini, ya umatnya Nabi Muhammad, Yahudiyun wala Nasrani, baik yang Yahudi ataupun yang Nasrani, thumma yamutu wala yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian wafat, meninggal dunia dan ia belum sempat beriman dengan yang aku diperintahkan, yang aku diutuskan dengannya, beriman dengan Al-Qur'anul Karim, beriman dengan Nabi kita Muhammad, illa kana min ashabin nar. Ya. Kecuali ia adalah termasuk orang-orang penghuni neraka jahanam selamanya karena tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimul anbiya. Nabi Muhammad adalah penutupnya para nabi. Kullu man idda'an nubuwah fahuwa kafir. Maka orang yang mengklaim ada nubuwah pada dirinya, ada kenabian pada dirinya, maka ia kafir. Wa man saddaqahu fahuwa kafir aidan. Orang yang membenarkan orang tersebut yang mengklaim bahwa dirinya adalah nabi setelah Nabi Muhammad, maka ia juga keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Namun Nabi Muhammad adalah Rasulullah serta penutupnya para nabi. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja kajian serta kuliah kita pada pekan ini. Tidak ada pertanyaan ya? Mikail. Ya itu di Al-Baqarah itu. Wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul kafir. Masa disejarkan namanya. Wa Mikala atau di qiraat lain wa Mikaila. Ya, gampang insyaallah. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.